Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam Bahasa Indonesia kelas 4, lihat sekitar bab 7, asal usul bagian 2. Baik ya, untuk kali ini bab 7 bagian 2 ini menanti melanjutkan. Jika tadi di bagian 1 memahami instruksi yang disampaikan secara audio, kita lanjutkan yang selanjutnya nanti ini adalah menemukan dan mengidentifikasi informasi di dalam teks dan gambar, menyampaikan pendapat tentang informasi di dalam teks, dan membuat teks narasi menggunakan kata penghubung antar kalimat. Ya, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Untuk yang pertama yaitu kita akan membaca cerita ya. Judulnya tentang nenek moyang kita. Di bawah ini secara nyaring. Judulnya nenek moyang kita. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya. Sebagian orang akan menjawab dengan daerah asal atau suku orang tuanya. Misalnya Bugis atau Aceh atau Jawa gitu ya. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya atau malah kakek nenek buyutnya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama. Misalnya kakeknya dari Jawa, neneknya orang Dayak misalnya, seperti itu ya. Ada pula yang asal leluhurnya lebih jauh, misalnya Pakistan, Tiongkok, Arab, atau negara lainnya. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran. Di darahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagian orang lebih senang menjawab, saya orang Indonesia. Dari suku atau daerah manapun dia atau orang tua dan leluhurnya, yang penting kita sama-sama orang Indonesia, bukan? Ya. Jadi sejak dahulu orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya di tempat baru. Mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau migrasi. Nah, ini menurut para ahli berjuta-juta tahun lalu pada awalnya belum ada manusia di bumi pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu saja mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah itu, ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara, seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini? Untuk itu, kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Para ahli meneliti barang-barang peninggalan, sejarah, dan fosil. Nah, ini ada gambar di samping ini dapat membantu ya menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita dahulu kala. Ya. Kemudian yang kedua, memahami bacaan. Setelah membaca teks nenek moyang kita dan memperhatikan gambar dengan seksama, ceritakan hal yang kalian pahami tentang asal-usul nenek moyang kita. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Nah, dengan membaca teks nenek moyang kita, kalian belajar untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi. Nah ya, jadi perhatikan ya, tadi ada beberapa kata, ada kata leluhur, migrasi ya. Nah, coba berdasarkan pemahaman kalian, perkirakan arti kata-kata tersebut. Tulis di buku kalian ya, dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Jadi
ada dua versi, yang satunya perkiraan atau kira-kira menurut kalian itu artinya apa. Nah, kemudian setelah itu kalian cari di KBBI arti yang sebenarnya apa sih, kayak gitu ya, tuliskan juga. Oke, yang ketiga nanti periksa silang jawaban kalian dengan teman di sebelah, periksa jawaban kalian bersama-sama dengan menggunakan KBBI, tambahkan kata-kata tersebut ke dalam kamus kartu kalian. Ya, selanjutnya kita berdiskusi ya. Tapi sebelum melakukan kegiatan berikut ini, kalian perlu bertanya dulu nih kepada orang tua kalian dengan dipandu guru. Diskusikan asal-usul keluarga kalian. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat kalian jadikan panduan diskusi. Dari manakah asal orang tua kalian? Apakah orang tua kalian berasal dari suku atau daerah yang berbeda? Atau bagaimana pengaruh perbedaan tersebut bagi keluarga kalian? Setujukah kalian jika dikatakan bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu sama? Jelaskan pendapat kalian. Nah, selanjutnya untuk menulis ya, buatlah tulisan sepanjang 3 paragraf tentang asal-usul kalian. Jadi cukup 3 paragraf saja. Untuk itu kalian perlu mewawancarai orang tua kalian nih ya. Pada paragraf pertama nanti kalian menceritakan tentang asal orang tua dan kakek nenek kalian. Pada paragraf kedua, sampaikan penyebab mereka pindah ke tempat sekarang. Jika orang tua atau nenek kalian, kakek nenek kalian tidak berasal dari tempat kalian tinggal sekarang. Jika mereka berasal dari daerah tempat kalian tinggal sekarang, tanyakan apakah ada keinginan untuk pindah ke tempat lain beserta alasannya. Jika mereka tidak ingin pindah, tanyakan pula sebabnya. Nah, pada paragraf yang ketiga, tuliskan tentang keinginan kalian sendiri ya. Di daerah atau kota manakah kalian ingin tinggal? Tidak apa-apa kalau kalian memilih kota atau daerah yang sama dengan tempat tinggal kalian yang sekarang. Jelaskan alasan kalian memilih daerah atau kota tersebut. Nah, untuk bacaan yang selanjutnya, bacalah cerita kerjasama yang baik di bawah ini dengan nyaring secara bergantian. Judulnya kerjasama yang baik. Lumpia, lumpia, teriak Ajoy siang itu. Dia tak peduli kaki telanjangnya kepanasan. Mengapa tak ada seorang pun yang mau membeli lumpiaku? Keluh Ajoy. Dari kemarin dia berjalan kaki keliling kampung Melayu menjajakan lumpia. Namun ketika orang-orang bertanya apa yang dijualnya, mereka pun pergi begitu saja. Jangan-jangan lumpia buatanku tidak enak. Tetapi orang-orang di pecinan suka, pikir Ajoy masih penasaran. Dia tak mau hanya berjualan di pecinan. Ajoy ingin lumpianya laris dan bisa dinikmati semua orang. Lumpia, lumpia, Ajoy tersentak dari lamunannya. Seorang perempuan berteriak lantang. Beberapa orang keluar dari rumah dan membeli. Ajoy melihat perempuan itu berjualan penganan yang mirip dengan lumpianya. Apa buatan dia lebih enak daripada buatanku? Gumam Ajoy. Lumpia, lumpia, teriak perempuan itu lagi. Ajoy menghadang langkahnya. Hei, kamu jualan lumpia ya? Tanya Ajoy ketus. Lumpia, bukan lumpia, sahut perempuan itu. Bukan, yang betul lumpia. Lun artinya lunak, pia artinya kue. Itu bahasa Hokkien. Bantah Ajoy ketus. Perempuan itu malah tertawa. Namaku Warsi, aku orang Jawa. Tak paham bahasa Hokkien. Lumpiaku berasal dari kata Olimpia karena aku sering jualan di pasar malam Olimpia. Ajoy ternganga. Oh, begitu ya. Lalu Ajoy bertanya, kenapa orang-orang kampung Melayu ini mau membeli lumpiamu? Sedangkan punyaku tak laku. Wajah Ajoy berubah murung. Memangnya lumpiamu isi apa? Tanya Warsih. Ajoy lalu menunjukkan lumpia buatannya pada Warsih. Rebung dan daging babi. Warsih menggeleng. Kamu lihat kan?
Penduduk kampung Melayu banyak yang berasal dari Arab dan Gujarat. Mereka beragama Islam. Itu ada masjid di sana. Orang Islam tidak makan babi, tidak halal. Lumpia buatanku isinya kentang dan udang. Karena itu mereka bisa memakannya. Setelah itu, Warsih berkata lagi, sebetulnya nasib kita sama kok. Lumpia buatanku juga tidak laku di kawasan pecinan. Mereka tak suka lumpia kentang. Mereka maunya isi rebung. Ajoy dan Warsih sama-sama terdiam. Namun sebenarnya otak mereka berpikir keras. Beberapa detik kemudian wajah Ajoy cerah. Aku ada ide. Mengapa kita tidak bekerja sama saja? Maksudku, ayo kita ciptakan resep baru supaya semua orang bisa menikmati lumpia buatan kita. Hah? Bagaimana caranya? Warsih heran. Apa kita bisa? Tidak ada salahnya mencoba. Bagaimana? Kamu mau mencobanya? Tanya Ajoy. Warsih mengangguk. Kamu benar juga. Tidak ada salahnya mencoba. Warsih dan Ajoy berjabat tangan. Sejak saat itu, mereka berdua bekerja sama dalam menciptakan resep baru dan menjajakannya bersama. Diceritakan ulang oleh Dian Kristiani. Oke, saatnya kita berdiskusi ya. Jadi diskusikan isi cerita kerjasama yang baik bersama-sama. Jadi apa masalah yang dialami tokoh dalam cerita ini? Apa perbedaan penganan buatan Ajoy dengan penganan buatan Warsih? Bagaimana perasaan Ajoy dan Warsih ketika orang-orang menolak penganan buatan mereka? Apa usaha Ajoy dan Warsih untuk mengatasi masalah mereka? Menurut kalian, mengapa Warsih mau mengikuti rencana Ajoy? Ajoy dan Warsih sepakat untuk menciptakan resep lumpia baru. Menurut kalian, bagaimana perbedaan lumpia versi lama mereka dengan versi yang baru? Apakah menurut kalian cerita ini berdasarkan kisah nyata? Dari mana kalian mengetahuinya? Menurut kalian, bagaimana proses percampuran budaya atau akulturasi lewat makanan ini? Nah, dengan mendiskusikan teks kerjasama yang baik, kalian berlatih menyampaikan pendapat tentang informasi di dalam teks. Oke ya, saatnya kita menjelajah kata. Tahukah kalian ternyata banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Bahasa asing yang banyak berpengaruh antara lain adalah bahasa Sanskerta, Arab, Tionghoa, Belanda, Portugis, dan Inggris. Contohnya nih, Arab. Yang kata-kata yang kita ambil atau serap dari bahasa Arab adalah kata daftar, ilmu, nikmat, sabar ya dari kata sobaro. Kalau dari bahasa Tionghoa yang kita ambil, yang kita serap yaitu kata bakmi, becak, cawan, giwang. Itu dari bahasa Tionghoa. Kemudian dari bahasa Belanda itu ada absen, kartu, permen, televisi. Nah, itu dari bahasa Belanda ya. Dan banyak sebenarnya bahasa-bahasa lain ya. Kalau dari bahasa Sanskerta ada desa, jiwa, negara, upacara. Kalau dari bahasa Portugis bendera, jendela, kereta, meja. Kalau dari bahasa Inggris diskusi ya, dari kata discussion ya, fakta, de facto ya, komputer, pulsa. Nah, dalam itu jelajah kata ya. Ketika kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu bahas bahasa. Kali ini dalam bahas bahasa kali ini kita akan membicarakan tentang ada kata-kata yang berada di awal kalimat. Contohnya, setelah itu Warsih berkata. Ya, jadi kata setelah itunya itu ada di awal kalimat. Karena biasanya kata-kata setelah itu kan biasanya lanjutan dari kalimat kata sebelumnya seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, karena itu mereka bisa memakannya ya. Yang ketiga, namun mereka pergi begitu saja. Namun di awal kalimat. Ya, tidak masalah. Selanjutnya setelah kata itu tinggal diberi kata atau tanda koma.
Kata-kata yang dicetak tebal disebut konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. Jadi tadi ada setelah itu, karena itu, namun, itu namanya konjungsi ya. Ia disebut kata penghubung karena fungsinya menghubungkan dua kalimat. Antara lain untuk menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya ya. Selanjutnya setelah itu, kemudian menjelaskan keadaan yang bertentangan, akan tetapi, namun, kalau untuk menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya, menggunakan kata akibatnya, oleh karena itu. Kemudian menguatkan keadaan sebelumnya menggunakan kata malah, bahkan, seperti itu ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini nih. Nah, ini yang sedang Ibu tampilkan nih. Ada beberapa gambar yang nanti kalian bisa urutkan ya, membentuk sebuah cerita ya. Gambar ke-1, kedua coba kalian perhatikan, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini masih acak ya, kalian susun. Nah, buat 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan kejadian di dalam setiap gambar. Nah, susunlah kalimat-kalimat tersebut sesuai urutan peristiwa yang menurut kalian terjadi. Gunakan kata penghubung dalam kalimat. Jadi pakai kata-kata konjungsi yang tadi ya. Dan antar kalimat. Periksa tulisan kalian apakah sudah menjadi satu cerita yang utuh dan berurutan. Kalau perlu tambahkan kalimat lain. Perhatikan bahwa urutan gambar yang kalian buat bisa saja berbeda dari teman kalian, tergantung pada cerita yang kalian kembangkan. Pastikan bahwa urutan kejadian yang kalian tuliskan logis dan dapat dipahami. Dengan menulis cerita berdasarkan gambar, kalian berlatih membuat tulisan dengan urutan kronologis menggunakan kata penghubung antar kalimat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang batik ya. Budaya Indonesia yang satu ini memang luar biasa. Judulnya Batik Besurek. Nah, batik besurek adalah kain khas dari Provinsi Bengkulu. Besurek berasal dari kata bersurat yang diucapkan dalam dialek Bengkulu. Disebut demikian karena motifnya adalah kaligrafi Arab gundul, huruf Arab gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, batik besurek dulu tidak boleh dipakai sembarangan. Batik besurek menunjukkan besarnya pengaruh budaya Islam terhadap seni budaya di Bengkulu. Sebagian ahli memperkirakan batik besurek sudah ada sejak abad ke-16 atau 17. Seiring dengan datangnya pedagang Arab dan pekerja dari India yang beragama Islam. Sebagian ahli lainnya meyakini bahwa batik besurek diperkenalkan oleh para saudagar dan seniman batik dari Demak. Namun ada pula yang berpendapat bahwa masyarakat Bengkulu mengenal metode batik dari hijrahnya Sentot Ali Basyah, panglima perang Pangeran Diponegoro dari Jawa ke Bengkulu. Saat itu, Sentot Ali Basyah ditemani oleh anak buah dan keluarganya diasingkan Belanda ke Bengkulu. Kabarnya mereka inilah yang mula-mula mengenakan kain batik dengan motif surat. Dulu batik besurek hanya digunakan pada upacara adat seperti pernikahan. Misalnya, dijadikan sampiran di kamar pengantin atau dijadikan penutup kepala pengantin pria. Selain itu, batik besurek juga digunakan sebagai kain penutup Al-Quran. Dalam perkembangannya, batik besurek dipadukan dengan motif khas Bengkulu yaitu bunga rafflesia. Di samping itu, motif huruf Arab atau mirip huruf Arab yang dipakai pun tak lagi memiliki makna ayat suci. Karena itu, kini batik besurek dapat digunakan sehari-hari. Disarikan oleh Dian Kristiani dari berbagai sumber. Menarik ya? Jadi satu lagi tambah wawasan kita tentang dunia batik. Oke, selanjutnya buat kelompok ya, yang terdiri dari 4-5 siswa. Lalu
Untuk kelompoknya yang kemarin yang sudah Ibu bagi, di dalamnya ada yang audio visual, ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang kinestetik ya. Yang itu pakai kelompok yang itu ya. Bacalah kembali teks Batik Besurek, catat kata-kata yang belum kalian ketahui artinya di buku tulis masing-masing. Periksa daftar kata yang ditulis oleh teman sekelompok kalian. Kalian dapat berdiskusi dan saling bertukar informasi mengenai makna kata-kata tersebut. Jika ada kata yang sudah kalian ketahui artinya, catatlah. Selanjutnya, periksa daftar kata yang ditulis oleh teman sekelompok kalian ya. Kalian dapat berdiskusi dan saling bertukar informasi ya mengenai makna kata-kata tersebut. Jika ada kata yang sudah kalian ketahui artinya, yuk catat aja. Tulis di selembar kertas kata-kata yang sama-sama belum kalian ketahui. Kemudian secara bergiliran setiap kelompok membacakan kata-kata yang belum diketahui kelompok itu. Nah, anggota kelompok lain yang sudah mengetahui artinya boleh mengacungkan tangan dan memberikan jawaban. Catat arti kata tersebut di dalam buku tulis kalian. Jika masih ada kata yang belum kalian ketahui artinya, kalian bisa tanyakan kepada guru atau melihat kamus bersama-sama. Jangan lupa memasukkannya ke kamus kartu kalian. Oke ya, carilah kata penghubung antar kalimat pada teks Batik Besurek dan catat di buku kalian. Temukan kalimat pertamanya apa, kalimat keduanya apa, dan fungsi kata penghubung dalam kalimat tersebut apa juga. Catat di buku kalian ya, seperti di bawah ini contohnya nih, kalimat pertama apa, kalimat kedua apa, fungsinya apa, seperti itu. Paham ya? Oke, saatnya kita berkreativitas. Kaos lama menjadi baru. Kalian punya kaos lama yang mulai lusuh atau membosankan? Kalian dapat menyulapnya menjadi baru. Bagaimana caranya? Kalian bisa menghiasnya dengan batik menggunakan pewarna alam. Pewarna alam adalah pewarna yang didapatkan dari tanaman atau tanah tertentu. Langkah pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya kan kaos, karet gelang, batik, ember, baskom, kelereng, botol plastik bekas atau wadah lainnya. Untuk pewarna alaminya bisa menggunakan kunyit yang diparut, kulit manggis, kulit rambutan, bisa ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, rebus bahan yang akan kalian jadikan pewarna di dalam panci terpisah. Satu bahan di satu panci, jadi satu untuk kunir, satu untuk manggis, satu untuk kulit rambutan. Nah, minta bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya untuk melakukannya. Setelah air rebusan dingin, saringlah, masukkan setiap pewarna ke dalam wadah atau botol plastik. Puntir, lipat, atau gulung kaos, lakukan ini pada bagian tertentu saja atau keseluruhan kaos. Eratkan dengan mengikatnya dengan beberapa karet gelang. Kalian juga dapat menyelipkan beberapa kelereng atau kerikil, lalu mengikatnya erat-erat. Siramlah pewarna yang kalian suka ke kaos tersebut. Kalian boleh memakai satu warna atau banyak warna. Biarkan beberapa jam supaya pewarna meresap. Jemur sampai kering, lalu bilas kaos dengan air bersih dan jemur kembali. Kalian mendapatkan kaos baru, tarang, gitu ya. Oke ya. Kalian bisa untuk jurnal membaca kali ini bisa membaca buku Batik Rilo atau buku lain yang menceritakan batik atau kain tradisional lain. Kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya sebelum masuk sekolah atau sepulang sekolah atau di rumah. Untuk setiap buku atau bacaan lain yang kalian baca, buatlah catatan seperti di bawah ini ya, seperti kemarin-kemarin ya. Tulis di kumpulan jurnal membaca, jadi judulnya apa, nama koran, majalah atau internetnya apa, nama penulisnya siapa, ilustratornya jika ada siapa. Kemudian buku atau tulisan ini bercerita tentang apa. Kemudian lagi
Tindakan yang kamu sukai dari tokoh apa? Karena apa? Tindakan yang tidak kamu sukai dari tokoh apa? Juga karena apa? Gitu ya, oke? Jika terlangkah terakhir kalian bisa merefleksi di lembar refleksi ini apa bagian mana yang sudah kamu bisa dan bagian mana yang belum kalian bisa. Nah, kalian bisa menanyakan hal-hal yang belum kalian pahami ke guru ya, ke guru kalian, oke? Sekian untuk materi bab 7 bagian 2. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Oke, sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.